Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Elita Mirnawati dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Pada hari ini, kalian masih mempelajari teks cerita inspiratif dengan KD 3.12, yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Silakan simak cerita berikut ini. Raden Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan nasional. Perempuan ini lahir pada 4 Desember 1884 di Jawa Barat. Ia lahir dari kasta keluarga yang cukup tinggi pada zaman itu. Ayahnya Raden Somanagara adalah seorang patih di Bandung. Sartika sudah menunjukkan ketertarikannya dalam dunia pendidikan sejak usia dini. Ia dengan sukarela mengajari anak-anak pembantu di lingkungan kepatihan untuk baca tulis. Ia memiliki cita-cita luhur untuk menjadikan perempuan pribumi menjadi individu yang merdeka dan berdaya. Ayah Sartika, yaitu Raden Somanagara, adalah orang yang nasionalis. Belanda pun segera mengasingkan Raden Somanagara ke Maluku agar meredam bibit-bibit perlawanan dari bangsa Indonesia. Sartika pun dititipkan pada pamannya di Cicalengka. Namun kejadian itu tidak memadamkan semangat Sartika untuk terjun dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, ia menjadi lebih bersemangat. Pada 1904, ia mendirikan sekolah perempuan yang diberi nama Sekolah Istri. Murid pertamanya berjumlah sekitar 20 orang. Sekolah tersebut mengajarkan perempuan kelas bawah untuk baca tulis, berhitung, menjahit, merenda, menyulam, dan pelajaran agama. Hal-hal yang pada zaman itu hanya dapat dipelajari oleh kalangan priai. 6 tahun berikutnya, sekolah ini semakin berkembang dan berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perjuangan Sartika dalam dunia pendidikan membawa peran besar dan bermakna. Pada 1966, Raden Dewi Sartika dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Budaya feodal dan patriarkis selalu menempatkan perempuan pada posisi yang rendah. Perjuangannya menginspirasi perempuan untuk melawan doktrin dan dogma dengan menunjukkan bahwa perempuan dapat berdaya. Struktur cerita inspiratif terdiri dari 1. Orientasi, berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Kedua, perumitan peristiwa, berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Ketiga, komplikasi, merupakan puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Keempat, resolusi, berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kelima, koda, berisi penutup cerita, kesimpulan, dan pesan moral. Adapun kebahasaan cerita inspiratif yaitu 1. Menggunakan diksi, bisa berupa antonim, sinonim, konotatif, dan denotatif. Kedua, menggunakan kalimat, berupa kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat perintah. Ketiga, menggunakan konjungsi, berupa konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Sebagai tugas untuk kalian, carilah sebuah teks cerita inspiratif, lalu tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tetapi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.